saya Maria Rishina Jubiaud dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Pada video kali ini saya ingin berbicara tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Banyak di antara kita, anak muda, mahasiswa, bahkan orang yang sudah bekerja sekalipun belum bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini terjadi karena kebiasaan kita menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan anak muda yang suka menggunakan slang atau istilah gaul dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan ketika kita berada dalam situasi formal sekalipun, kita akan sulit sekali untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mungkin kita beranggapan bahwa bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang benar. Namun pada kenyataannya keduanya adalah hal yang berbeda. Bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan aturan tata bahasa, ejaan, dan struktur kalimat yang tertulis dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa yang baik adalah bahasa yang digunakan sesuai konteks dan situasi seperti berbicara kepada orang tua atau pejabat. Jadi bahasa yang benar belum tentu baik, dan bahasa yang baik belum tentu benar. Mari kita simak cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berdasarkan situasi pemakaiannya, ada 3 jenis ragam dalam berbahasa Indonesia, yaitu ragam bahasa formal, semi-formal, dan non-formal. Yang pertama, ragam bahasa formal. Bahasa yang disebut ragam bahasa formal adalah ketika menggunakan tata bahasa yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Lalu, pilihan kata-kata yang baku dan struktur serta digunakan dalam situasi resmi dan formal. Contohnya untuk pidato resmi, seminar, atau tulisan akademik. Kita menggunakan ragam bahasa formal ketika berbicara atau menulis kepada dosen, pejabat, atasan, atau hal-hal yang lebih formal lainnya. Berdasarkan ciri-ciri yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa ragam bahasa formal adalah bahasa Indonesia yang benar. Untuk contoh kalimatnya sendiri, sering kita temukan dalam teks pidato resmi, surat keterangan resmi, dan ungkapan-ungkapan dalam acara resmi lainnya, seperti sidang penting atau acara-acara formal. Yang kedua adalah ragam bahasa semi-formal. Bahasa yang disebut ragam bahasa semi-formal adalah bahasa yang menggunakan bahasa baku, tetapi lebih santai dan fleksibel, dan tak seketat ragam bahasa formal dalam hal struktur kalimat dan tetap menjaga sopan santun. Untuk penggunaannya sendiri, biasanya digunakan saat diskusi kelompok, presentasi kelas, atau wawancara kerja. Yang ketiga adalah ragam bahasa non-formal. Ragam bahasa non-formal adalah bahasa yang selalu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ragam bahasa non-formal dapat menjadi salah satu penyebab kurangnya pemahaman terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar karena keseringan dan kenyamanan kita dalam menggunakannya secara terus-menerus. Penggunaan ragam bahasa non-formal telah menjadi salah satu penyebab kurangnya pemahaman berbahasa yang baik dan benar karena penggunaan ragam bahasa non-formal yang tidak baku. Hal ini dipengaruhi oleh bahasa daerah atau bahasa-bahasa baru yang muncul dari media sosial yang kemudian dikenal menjadi bahasa gaul masa kini. Munculnya slang atau istilah gaul tak bisa dicegah dari kehidupan anak muda masa kini karena mereka dianggap ketinggalan zaman jika tidak tahu menahu tentang istilah baru yang muncul. Tanpa disadari, hal inilah yang menimbulkan kurangnya pemahaman tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar. Untuk menghindari kurangnya pemahaman berbahasa Indonesia yang baik dan benar, berikut beberapa aturan utama yang perlu kita ketahui dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang pertama, aturan penggunaan bahasa Indonesia yang benar. Seperti yang telah dipaparkan di awal video, bahasa yang benar mengikuti kaidah tata bahasa, ejaan, dan struktur kalimat sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Aturan utama yang tidak boleh diabaikan dalam penggunaannya adalah 1. Penggunaan ejaan yang tepat. Untuk contohnya, yaitu penulisan kata depan di. Ada banyak orang yang masih kebingungan dalam penggunaan kata depan di karena kurangnya berliterasi. Kata depan di harus dipisah jika menunjukkan nama tempat. Contoh, di rumah, di kampus, di Kupang, di Manggarai, dan lain-lain. Lalu, kata depan di disambung jika menunjukkan imbuhan. Contoh, ditegur, ditulis, dibaca, dan lain-lain. Lalu, kedua, penggunaan huruf kapital di awal kalimat, nama orang, nama tempat, nama hari, bulan, dan masih banyak lagi seperti yang telah kita pelajari saat masih duduk di sekolah dasar.
Yang ketiga adalah pemilihan kata baku. Gunakan kata baku sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada banyak contoh-contoh kata yang sering kali salah dalam pengucapannya. Yang pertama, praktek. Praktek bukanlah kata yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Praktek bukanlah kata baku, melainkan praktik. Contoh lainnya adalah apotek. Apotek bukanlah kata baku, yang merupakan kata baku adalah apotik. Masih banyak contoh kata lain yang dalam pengucapannya tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Untuk menangani hal ini, kita sebagai mahasiswa ataupun sebagai masyarakat harus banyak berliterasi. Yang keempat, struktur kalimat yang jelas dan tepat. Untuk membentuk suatu kalimat bahasa Indonesia yang utuh dan benar, harus disertakan subjek, predikat, dan objek. Lalu yang berikut adalah aturan bahasa Indonesia yang baik. Untuk penggunaan bahasa Indonesia yang baik, harus sesuai dengan situasi dan lawan bicara. Untuk bahasa yang baik, gunakan bahasa formal saat berbicara di forum resmi atau kepada orang-orang yang lebih tua yang harus kita hormati. Dan gunakan bahasa informal untuk percakapan sehari-hari dengan kerabat atau teman sebaya, lalu sopan dan tidak menyinggung. Pilihan kata harus sopan meskipun dalam konteks informal, hindari kata kasar atau penghinaan. Yang ketiga, efektif dan mudah dimengerti. Pilih kata atau kalimat yang ringkas, tetapi jelas agar pesan yang ingin disampaikan mudah dipahami. Itulah beberapa aturan utama dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Masih banyak aturan dan materi lain yang belum dibahas di sini. Kita bisa cari materi tambahan menggunakan sumber pengetahuan yang lebih kompleks lainnya. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk semakin meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang pertama, mengikuti pelajaran bahasa Indonesia dengan fokus dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi untuk memahami lebih dalam mengenai kaidah bahasa Indonesia. Yang kedua, membaca berbagai jenis teks untuk menambah kosakata baru dan memahami struktur kalimat. Yang ketiga, berlatih menulis apa saja setiap hari, lalu minta umpan balik kepada orang yang lebih berpengalaman atau gunakan AI untuk lebih mudah. Yang keempat, berlatih berbicara menggunakan bahasa formal. Hal ini bisa dilakukan saat sedang sendiri atau bersama teman, ataupun gunakan AI sehingga bisa lebih lincah saat melakukan presentasi nyata. Yang kelima, ikuti pelatihan atau kursus. Contoh, mengikuti kegiatan-kegiatan atau organisasi positif untuk melatih skill public speaking. Sekian dari saya, dan selamat belajar.